Saat ini, Kim telah menjadi pelatih di sebuah gym. Dan ia juga telah mempunyai tunangan yang bernama Mary. Mary adalah sosok perempuan yang cantik dan sangat menyayangi Kim. Ia bahkan dari keluarga kelas atas. Mereka berdua sebenarnya akan segera menikah. Kalau saja Mary bisa lebih sedikit cemburu. Pada suatu hari, di saat Kim sedang menyebarkan sebuah brosur, ia bertemu kembali dengan Aera yang sudah menjadi model di sebuah majalah. Mereka berdua pun menyempatkan waktu untuk menceritakan kehidupan mereka masing-masing setelah berpisah beberapa tahun. Kim menceritakan bahwa ia telah mempunyai tunangan bernama Mary, dan mereka berdua akan segera menikah. Sedangkan Aera menceritakan bahwa ia telah putus dengan seniornya beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang ia fokus dalam bidang yang sedang ia kerjakan saat ini. Dari pertemuan mereka itu, mereka berdua sering sekali menghabiskan waktu bersama-sama. Sehingga membuat Kim membangkitkan rasa cintanya terhadap Aera kembali. Namun Aera yang mengetahui bahwa keadaan mereka saat ini tidaklah benar. Ia menyuruh Kim untuk tidak menemuinya kembali. Aera tak ingin menjadi orang ketiga dari hubungan Mary dan Kim yang akan segera menikah. 나도 너랑 있으면 편하고 좋아. 그럼 됐어. 어? 야, 뭐 어쩌라고? 아. Keesokan harinya, Mary menemui Kim. Ia telah mengetahui bahwa Kim telah bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Apakah kau masih menyukai dirinya? Ujaran dari Mary. Kim pun akhirnya jujur kepada Mary bahwa rasa cintanya kepada Aera telah muncul kembali. Mary hanya bisa terdiam dengan jawaban dari Kim. 그 동창이라는 여자. 정말 미안해. Singkat cerita, Kim menemui Aera yang sedang bekerja. Ia menjelaskan bahwa dirinya dengan Mary telah selesai. Dan pada saat itu juga Kim menjelaskan bahwa ia ingin menjadi teman hidupnya. Tentu saja Aera menolak hal tersebut. Ia tahu hubungan Kim dan Mary hancur oleh karena penyebab dirinya. Lalu Aera menyuruh Kim untuk pulang saja dan jangan mendekatinya lagi. Namun di saat Kim ingin pergi, tiba-tiba saja sebuah besi jatuh dari atap gedung. Kim yang melihat hal itu langsung menolongnya, dan membuat Kim mengalami cedera di bagian punggungnya. Dari insiden itu, akhirnya Aera menerima permintaan Kim, dan mereka berdua pun resmi berpacaran. 또 재수하면 되지. 네가 안 다쳤으면 됐지. 너 지금 농담할 때냐? Tapi bohong. Kim dan Aera menjalankan hidup mereka sebagai sepasang kekasih yang sangat romantis. Berbagai macam musim mereka berdua lewati bersama-sama, dan menghabiskan waktu mereka dengan penuh kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Kim dengan luka yang ia terima dari menyelamatkan Aera di waktu itu, harus mendapatkan sebuah resiko. Ia ditolak di berbagai tempat kerja sebagai guru olahraga, karena punggungnya yang sedang mengalami cedera. Kim pun merasa sangat frustasi dengan keadaannya saat ini. Ia bahkan iri dengan teman seperjuangannya yang sudah hampir sukses. Akan tetapi Aera yang mengetahui hal itu, terus mendukungnya agar tidak menyerah dengan situasi yang mereka alami. Walaupun sudah mendapatkan dukungan dari Aera, Kim tetap saja merasa tidak bahagia. Sampai pada suatu hari di momen yang tidak tepat, ia curhat dengan teman baiknya. Mungkin jika aku tidak pernah bertemu dengan Aera, hidupku tidak akan seburuk ini. Tidak mempunyai pekerjaan dan pengangguran seperti ini. Ujaran dari Kim, di saat mereka berdua sedang curhat. Ternyata Aera berada di belakang mereka dan mendengarkan semua curhatan dari Kim. Aera pun kecewa dengan Kim yang berpikiran seperti itu. Dan ia pun memutuskan Kim pada saat itu juga. Hati Aera harus hancur dua kali. Karena pada hari itu adalah hari pemakaman ayahnya. 너 요새 왜 그래? 아니 대학 졸업반 때 병신아. 내가 나중에 힘들 때마다 그때 안 만났으면 안 다쳤을 거고
새로운 꿈을 꾼다고 썼다가 근데 진짜 문제는 대학 못 갔지 병신아. 금방 돼. 이제 곧 돼. 내가 보증할 내 자소서는 거의 소설이야. 판타지 소설이야. 아무리 생각해도 후회? 후회한다고? 다친 것도 다시 만난 것도 다 네가 선택. 하는 일마다 안 되고 부도난 걸. 근데 뭐? 후회? 안 그럼 내가 후회할 것 같거든. Keesokan malamnya, mereka berdua bertemu di sebuah taman. Di sana Kim meminta maaf atas pemikirannya yang buruk tentang keadaan mereka saat ini. Namun Aera yang sudah terlanjur mendengarkan semua perkataan Kim yang membuat hatinya kecewa. Dan ia tidak ingin hidupnya sama seperti kehidupan kedua orang tuanya. Memutuskan untuk pergi ke Belgia menerima promosi kenaikan jabatan di sana. Dan ia sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Kim beberapa tahun. Tiga tahun pun telah berlalu. Kim sekarang sudah menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Ia sangat dekat dengan para muridnya. Murid-muridnya Kim sangat suka ketika Kim mulai menceritakan tentang kisah cintanya terhadap Aera. Hingga pada suatu hari, di saat Kim sedang mengajar, tiba-tiba saja Aera berkunjung ke sana. Mereka berdua pun mengobrol dan menceritakan kembali di saat mereka berdua berpisah 3 tahun. Ketika mereka sedang mengobrol, Aera memberikan Kim sebuah undangan pernikahan. Ia menjelaskan bahwa ia akan segera menikah dengan seorang pria pengusaha properti di Belgia. Kim hanya bisa kuat mendengarkan penjelasan dari Aera. Ia yang patah hati dari sekian kalinya. Dihibur oleh teman baiknya, mereka semua mabuk-mabukan bersama-sama. 소주만 나 이거. 보내란다고 이거 진짜 보내냐? 내 세계 잘 알거든. 울든지. 안 울든지. 앉아. 물 마셔. 물 마시고 얘기해. 너 같으면 어떻게 할래? 너 Lalu Kim yang tidak mau pergi ke pernikahan Aera, memutuskan untuk mengajak dua temannya pergi ke sebuah danau dan mereka menyewa sebuah rumah danau di sana. Kim dan dua temannya menghabiskan waktu dengan memancing sambil mabuk-mabukan. Sampai pada suatu malam, ketika Kim menemukan sebuah benda dengan tulisan, "Kamu sangat beruntung telah mendapatkanku." Air matanya yang ia tahan selama ini, akhirnya pecah. Ia pun menangis dengan takdirnya yang tidak bisa memiliki Aera. Pada akhirnya, Kim memutuskan untuk menemui Aera untuk terakhir kalinya. Ketika ia bertemu dengan Aera, ia pun mengungkapkan semua yang ia rasakan terhadap Aera. "Bertemu denganmu adalah sebuah keajaiban. Kaulah yang telah mengubahku sampai detik ini. Apakah kau masih ingat di hari hujan itu? Kau bertanya kepadaku, apa tujuanmu untuk hidup? Aku hanya menjawab, bahwa hanya mengikuti arus membawaku kemana saja. Tapi kau berkata bahwa hidup tidak boleh terus mengikuti arus. Ada saatnya kau harus melawan arus itu. Pada saat itu hidupku berubah. Aku memiliki sebuah impian, mendapatkan teman baru. Dan pada saat ini aku telah menjadi seorang guru olahraga. Semua itu berkat bertemu denganmu Aera. Terima kasih telah hadir secara tiba-tiba di dalam hidupku. Kau harus terus bahagia selalu." 널 만난 거 후회했다는 말. 네가 있어줘서 이 새로운 꿈도 그게 다 네 덕이야. 잘 살아. 응. Setelah itu, Aera keluar dari ruangan pengantinnya. Ia sangat cantik menggunakan gaun tersebut. Kim yang melihat hal itu teringat kembali akan kenangannya bersama dengan Aera. Walaupun ia bukanlah pilihannya, Kim sangat bahagia bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Setelah melihat Aera, Kim pun pergi dari sana dengan sebuah senyuman.
Ia tetap akan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang guru olahraga yang disukai oleh para muridnya. Banyak yang akan datang dan pergi dalam hidup ini. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan adalah akhir peran mereka dalam hidup kita. Dan cerita saya pun berakhir sampai di sini. Nah, gimana nih menurut kalian dari film On Your Wedding Day yang satu ini? Menurut Eddie filmnya sangat seru. Apalagi perjuangan Kim yang mengejar Aera sampai bertahun-tahun. Walaupun endingnya Kim memang tidak ditakdirkan bersama dengan Aera, ia tetap tersenyum dan menemui Aera untuk yang terakhir kalinya. Terkadang yang pertama bukanlah yang terakhir. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu hal untuk kita. Teruslah melangkah seperti Kim, walaupun cinta pertamanya harus kandas. IMDb untuk film satu ini adalah dengan nilai 7.0, tapi penilaian Eddie adalah 7.5. Eddie sarankan untuk kalian menonton film yang satu ini secara full, karena ada beberapa adegan yang tidak dapat saya tampilkan. Jika kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Terima kasih sudah menonton video saya yang satu ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di cerita panggilan malam selanjutnya. Sampai jumpa.